Gibran dan Kaesang cuma jualan pisang untung 71 miliar. BRN sama saja dengan anak Soeharto. Wow, duit dari mana? Duit dari jualan martabak? Markobar? Apa duit dari jualan pisang? Kaesang, sang pisang itu? Orang markobarnya di mana-mana tutup, di mana-mana tidak laku. Bagaimana dia jangankan bisa mengumpulkan uang keuntungan untuk membeli perusahaan pengolah makanan berbasis udang senilai 90 miliar, kalau untuk membiayai markobar sendiri juga kerepotan. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas. Korupsi, Bapak punya tanggung jawab. Karena itu pilihan Bapak, itu hak prerogatif Bapak. Bukan ketangkep korupsi, terus ganti, terus Bapak lepas tanggung jawab. Nggak bisa, Pak. Itu Bapak yang pilih loh. Nggak boleh. Bapak harus ikut bertanggung jawab. Bapak harus pimpin langsung pemberantasan korupsi. KPK itu Bapak bisa bikin perpu, perbaiki. KPK itu hanya khusus menangani korupsi di kepolisian, korupsi di kejaksaan, korupsi di lembaga peradilan. Selebihnya biar jaksa dan polisi yang menangkap orang-orang yang masih tega-teganya. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota. Gagal menurut saya pemerintah memberantas korupsi. Kalau dulu KPK nangkepin orang, sekarang KPK nangkepin anggotanya sendiri. Ini berarti ada kemunduran. Saya betul-betul nggak bisa lagi berdiam diri. Sebetulnya Tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi memprotes laporan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep kian menguat. Salah satunya diserukan Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edi Sagirsang. Dia menuntut KPK agar sesegera mungkin menyelidiki kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan dua anak Presiden Jokowi yang disebutnya memiliki kesamaan dengan anak-anak mantan Presiden Soeharto. Salah satunya adalah karena ada yang tidak masuk akal dari perkembangan bisnis Gibran dan Kaesang. Dengan coba berjualan pisang, ada yang bisa untung 71 miliar. Awalnya, dugaan pencucian uang yang dilakukan Gibran dan Kaesang melalui usahanya berdasarkan laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Edi Sagirsang mengungkapkan dugaan pencucian uang Kaesang dan Gibran yang disampaikan Ubaidillah Badrun terkait ada hubungan bisnis antara seorang anak presiden dengan grup perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. Edi Sagirsang pun mendesak KPK dan aparat berwenang lainnya untuk segera menyelidiki dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh kedua anak Presiden Jokowi, meski dia memiliki keraguan pada aparat hukum yang ada termasuk KPK. Tak hanya itu, Edi Sagirsang juga kemudian menyinggung dugaan kasus pencucian uang anak Jokowi yang menurutnya terkait dengan kejadian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Di mana Presiden Soeharto beserta kroni termasuk anak-anaknya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, ketika Soeharto berkuasa, banyak yang mengkritisi seluruh anak Soeharto yang menjadi pembisnis di Indonesia. Lantas dia pun membandingkan dengan kedua anak Jokowi dan Soeharto tempo dulu. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu menjadi seorang pengusaha. Salah satu yang menjadi tanggal terkait usaha atau bisnis kedua anak Jokowi ini adalah proses perkembangan usaha mereka. Usaha atau bisnis itu memperoleh keuntungan hingga 71 miliar hanya dari berjualan pisang goreng. Selain itu, pembelian saham bernilai hampir 100 miliar yang juga dilakukan oleh kedua anak nomor satu di Indonesia tersebut. Indeks korupsi yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi perhatian menjelang masa jabatannya berakhir. Salah satunya dari relawan Jokowi sendiri. Tidak tanggung-tanggung, Ketua Relawan Nusantara Edi Sagirsang menyentil orang terdekat Jokowi.
Edisa meminta agar KPK turun tangan memproses secara hukum kedua anak Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming yang sekarang menjabat Wali Kota Solo dan Kaisang Pangarep yang dikenal sebagai pengusaha muda. Tuduhan yang dilayangkan adalah dugaan adanya aliran dana yang masuk kepada keduanya untuk kepentingan bisnis mereka. Selain itu, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep diduga menerima aliran dana pencucian uang dengan kelompok yang terlibat dalam pembakaran hutan. Sebelumnya, dosen UNJ Ubaidillah Badrun telah melaporkan perihal potensi pelanggaran tindak pidana pencucian uang ini kepada KPK. Tuntutan yang disampaikan oleh Ketua Relawan Nusantara ini mendapat sorotan dari Rizal Ramli selaku pengamat ekonomi Indonesia. Rizal Ramli mengatakan bahwa kita harus melawan KKN baik dari era Orba hingga kini. Ia juga menyoroti KPK yang dianggapnya sekarang kurang terlihat bahkan kalah oleh instansi penegak hukum lainnya. Deretan kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjadi sorotan diantaranya korupsi bantuan sosial dengan tersangka Juliari Batubara sebagai pelakunya. Juliari Batubara adalah salah satu menteri di kabinet Jokowi. Mantan Menteri Sosial ini akhirnya divonis oleh hakim selama 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Kasus kelangkaan minyak goreng akibat praktik KKN yang dikenal dengan kasus mafia minyak goreng yang akhirnya memunculkan tersangka dari kalangan pejabat di pemerintahan yang kini telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Juga tentang sulitnya KPK dalam menemukan Harun Masiku menjadi sorotan tajam di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus suap pejabat komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 dan menyebabkan namanya masuk dalam daftar pencarian orang. Penanganan kasus yang terkesan lamban ini menimbulkan kesan lemahnya KPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya pemberantas korupsi. Sementara kasus ini masih berjalan, tuntutan yang dilakukan relawan Jokowi terhadap kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep menjadi berita yang ramai dibicarakan.